Muhammad SAW. Satu tahap pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah, sesuai dengan firman dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di lauhul mahfuz. Menurut kebanyakan ulama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 6 bulan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Yang kedua, tahapan kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Tahapan kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dalil yang digunakan terkait tahapan ini ada di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, yang artinya sesungguhnya kami turunkan ayat tersebut pada suatu malam yang sesungguhnya kami telah memberi peringatan. Yang dimaksud turunnya Al-Quran pada ayat di atas ialah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Mubarakah. Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan proses penurulannya. Setidaknya ada 3 pendapat yang berbeda dalam menjelaskan proses turun ayat dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sebagian pendapat mengatakan Al-Quran turun ke Baitul Izzah secara sekaligus bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Kelompok yang menyetujui pendapat ini diantaranya termasuk adapun dalil yang digunakan dalam mengungkapkan pendapatnya adalah ada di dalam surat Ad-Dukhan, Al-Qadar, dan Al-Baqarah ayat ke-185. Kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara bertahap yang berjumlah 20 kali dalam tiap malam Lailatul Qadar bulan Ramadan dalam jangka waktu selama 20 tahun. Maksudnya, dalam tiap tahun, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia Baitul Izzah. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan masa dan tempat. Nuzulul Quran yang ketiga kali ialah dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hiro di Mekah. Adapun dalil melalui proses ini ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 135 sampai 140.